Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kamu keraskan suara melebihi nabi. Jangan ngomong seperti orang lain aja kepada nabi. Amal kamu hancur sedangkan kamu tidak tahu. Para sahabat adab kepada Nabi, kita sekarang adab kepada kerja-kerja Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Insyaallah malaikat. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala itu kalau beliau masuk Madinah itu nggak berani pakai serandal. Ditanya oleh Al-Imam Syafi'i, kenapa nggak pakai serandal? Saya malu di tanah yang pernah diinjak-injak Nabi kok saya injak dengan pakai serandal. Saya malu, nggak berani. Karena beliau itu menjaga adab betul kepada Nabi. Akhirnya Allah SWT kasih kemuliaan karena beliau memuliakan nabinya. Allah muliakan dia luar biasa. Sampai raja-raja pun jadi muridnya. Raja-raja jadi muridnya. Karena beliau ini menjaga adab pada agama, Allah SWT gerakkan orang-orang untuk beradab kepada beliau. Kita jaga adab insyaallah mulaikan ya. Nabi kirim surat ke Persia. Raja Persia itu enggak punya adab. Suratnya Nabi disobek. Maka Nabi mengatakan hancur kerajaannya. Tidak lama hancur. Tapi orang Romawi dikirimi surat sama Nabi. Ini orang kafir, belum mau masuk Islam juga. Tapi mereka menjaga adab, suratnya Nabi dimuliakan, utusannya Nabi dimuliakan. Nabi mengatakan, oh kerajaannya akan terus sampai kiamat. Jadi orang-orang Rom itu, orang-orang Barat masih punya kekuasaan itu gara-gara mbahnya dulu, bukan orangnya sekarang, mbahnya dulu itu punya adab kepada suratnya Nabi. Akhirnya cucu-cucunya itu masih dapat barokahnya, walaupun barokah dunia tanah belum masuk Islam. Ini kita jaga adab betul kan ya. Ke masjid pikirnya adab masjid, taklim adab taklim, dakwah adab dakwah, keluar adab keluar. Dengan ulama adab dengan para ulama. Yang dipikir bahwa adab apa-apa itu yang dipikir adab. Jangan ala kadarnya seenaknya sendiri. Oh itu nanti barokahnya jadi hilang. Dulu ada orang Turki namanya Osman Ago. Siapa namanya? Osman Ago. Beliau ini punya adab luar biasa. Kalau beliau itu masuk rumah, kok di situ ada Al-Quran, beliau ini duduk gak berani, berdiri aja. Kenapa berdiri aja? Ada Quran, gak berani duduk saya. Maka akhirnya Allah muliakan Osman Ago ini. Beliau itu mimpi perasaannya dari punggungnya itu keluar pedang-pedang yang bertebaran ke seluruh dunia. Akhirnya anak cucunya jadi khalifah-khalifah raja-raja Turki, Utsmani itu. 700 tahun menyebarkan agama kemana-mana. Dan sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Wali Songo itu yang ngirim itu khalifah Turki Utsmani. Sampai mikir agama di Nusantara ini, salah satu sebabnya itu begitu. Kita jaga adab insyaallah ya.
Jadi adab itu yang kena barokah bukan dia sendiri, sampai anak cucu dapat barokah. Ada orang Najd. Najd itu Saudi, dekatnya Riyadh sana. Orangnya ini kurang ajar. Namanya Dzul Khuwaisirah. Ketika Nabi itu bagi-bagi harta, Dzul Khuwaisirah itu komentar, wah pembagiannya Nabi nggak adil ini. Nabi dikatakan nggak adil sama Dzul Khuwaisirah itu. Maka Nabi mengatakan, kalau saya tidak adil, siapa yang bisa adil di dunia ini? Kalau utusan Allah tidak adil, siapa yang bisa adil? Kemudian Nabi mengatakan, ini anak cucunya orang ini besok akan jadi pemecah belah umat di mana-mana. Anak cucunya Dzul Khuwaisirah itu. Dan sampai sekarang tuh begitu semua kan. Orang Najd itu di mana-mana mesti bikin masalah, bikin perpecahan. Jadi orang tuh kalau nggak punya adab itu musibahnya itu sampai anak cucunya jadi jahat. Maka kita ini jangan sampai nggak punya adab ya, insya Allah ya. Jaga adab betul-betul. Kalau itu bayan dengar betul, taklim dengar betul. Ini kok masih kecil ikut keluar gimana ini? Kecil nih? Umurnya berapa? Hah? 16. Alias 1. Cuwilik ya. Jamaahnya sudah ada ustadznya? Belum ada? Wah, nanti kalau jamaah yang belum ada ustadznya nanti dimusyawarahkan lagi ya. Semua jamaah harus ada ustadznya. Kalau nggak ada ustadznya nggak layak keluar. Nanti dimusyawarahkan lagi. Siapa amirnya? Kamu kecil? Amirnya apa? Anam. Mana Anam? Nah, belum ada amirnya Anam. Hah? Lah kamu katanya amirnya, kok belum ada amirnya? Hah? Hah? Gimana? Ustadznya belum ada, amirnya sudah ada ya. Nanti dicek semua, ini malam ini semua jamaah nanti kumpul dengan jamaahnya masing-masing. Yang belum ada ustadznya dan belum ada orang kampungnya, nanti amirnya musyawarah sampai ada ustadznya dan orang kampungnya. Kalau belum ada ustadznya, orang kampungnya belum bisa keluar. Insyaallah. Nah ini baru mau bayan nih sekarang. Ini tadi adab namanya. Dihafalin ya adabnya. Terus diamalkan sama-sama supaya barokah. Supaya barokah. Adab itu apa toh? Apa saja yang sifatnya itu untuk mengagungkan agama, mengagungkan orang ahli agama, itu namanya adab. Nah, istilah cara Jawa tata krama. Nah, adab. Apa saja yang sifatnya mengagungkan itu adab. Kita usaha untuk menjaga adab kita dalam seluruh amalan, supaya amalan kita ini ada barokahnya. Di India dulu ada ulama besar namanya Syekh Anwar Al-Kashmiri. Itu pokoknya ilmu apa saja beliau itu ahli. Hadis ahli, ilmu kalam ahli, fikih ahli. Tulisannya itu beratus-ratus jilid. Beliau ini waktu masih kecil begitu pesantren di Juban katanya itu. Orang India itu ya, kitabnya itu aneh, tidak seperti kitab kita. Ini ada tulisan itu yang ke atas, ke samping, ke kiri, ke kanan itu tulisannya itu. Jadi ada kitab tulisannya di tengah begitu, terus nanti ada ta'liqat,
komentar-komentar, catatan-catatan kaki kalau kita. Tapi catatannya itu bukan catatan kaki di bawah kayak kita, di kanan, di kiri, di atas gitu. Sehingga kalau mau membaca itu kitabnya harus diputar-putar begini, supaya bisa dibaca diputar, karena dia ke atas. Tapi Syekh Anwar Al-Kashmiri itu nggak berani muter kitabnya, itu nggak berani, tapi dia yang puter. Jadi kitabnya ditaruh di bangku, dia puter. Kitabnya nggak boleh puter. Ditanya sama gurunya, kenapa kamu begitu? Kan bisa begini baca, bukan kamu yang puter-puter begini. Ini kitab ini kan guru saya Maulana, masa gurunya diputer-puter katanya. Karena dia punya adab, akhirnya jadi ulama besar. Sekarang itu orang belajar agama seenaknya aja, kitabnya taruh di bawah, kitabnya dioret-oret, kitabnya diselempetkan di angin-angin. Nah, akhirnya ngaji gak paham-paham, yang sudah paham lupa, yang tidak lupa gak bisa ngamal, yang ngamal tidak ikhlas, yang ikhlas tidak istiqomah. Rusak kabeh gagate. Nah, maka kita ini jaga adab, insyaallah ya. Orang-orang India itu termasuk keistimewaannya itu adab pada kitab. Itu membaca Quran begitu di belakang orang nggak berani. Oh, Quran kok ada orang di situ duduk menghadap ke barat gitu. Dia membaca Quran di belakangnya nggak berani. Kurang adab katanya. Katanya kurang adab. Nah ini karena mereka menjaga adab, akhirnya Allah kasih barokah. Barokah itu kebaikan yang tidak dikira-kira. Kelihatannya ngomongnya biasa aja, tapi terus menggerakkan banyak orang untuk baik. Namanya barokah. Ilmunya kelihatannya biasa aja, tapi menjadikan banyak orang jadi baik. Barokah. Maka kita ini fikirnya cari barokah. Lah supaya barokah itu diantaranya menjaga adab. Insyaallah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. Kata para ulama ya, kalau Allah itu mengatakan jangan memanggil Nabi dengan namanya, tapi panggillah dengan gelarnya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Maka para ulama mengambil kesimpulan, kita pun kalau menyebut nama Nabi itu pakai Sayyidina, Maulana, jangan Muhammad itu dok. Itu kurang adab. Bukan tidak boleh, tapi kurang adab. Hadirin dimuliakan, insyaallah kita akan keluar jalan Allah. Insyaallah. Sudah mantap toh? Pokoknya keluar di jalan Allah. Keluar di jalan Allah itu apa maksudnya? Untuk supaya iman kita ini tambah baik, kemudian amal kita tambah baik, itu aja. Kalau orang itu imannya tambah baik dan amalnya tambah baik, maka dia ini akan dicintai oleh Allah, penguasa alam semesta ini. Kalau dia dicintai oleh Allah, di mana saja beruntung. Di mana saja beruntung. Di mana saja barokah. Kalau dia punya ilmu, ilmunya barokah. Kalau dia punya keluarga, keluarganya barokah.
Kalau dia punya harta, hartanya barokah. Kalau dia punya masjid, masjidnya barokah. Kalau dia punya rumah, rumahnya barokah. Kalau dia punya sawah, sawahnya barokah. Ketika imannya benar, amalnya benar. Maka inilah maksudnya usaha-usaha kita ini. Baik kita ini keluar jalan Allah, maupun kita ini menghidupkan amal-amal di rumah kita, di masjid kita, di mana saja. Niat kita ini adalah untuk perbaikan iman, perbaikan amal. Supaya nanti jadi barokah. Kayak Nabiullah Ibrahim. Bangunan namanya Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka. Barokah. Karena siapa yang bangun tuh Nabi Ibrahim. Yang menata batanya itu, batu batanya itu Nabi Ibrahim. Yang ngambilkan lumpurnya Nabi Ismail. Tukangnya Nabi Ibrahim, kulinya Nabi Ismail. Bagaimana tidak barokah? Ya mesti barokah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Bangunannya barokah. Seluruh dunia datang ke sana untuk ibadah. Beliau hijrah ke Syam, kawin dengan Siti Sarah, barokah. Keturunannya jadi nabi-nabi. Istrinya yang kedua namanya Hajar, keturunannya barokah. Akhirnya menurunkan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang barokah ini. Nabi Ibrahim itu suka nyambut tamu, menjamu tamu, senang menjamu tamu itu. Terus beliau dapat wahyu dari Allah bahwa nanti cucu kamu akan jadi nabi akhir zaman, Nabi Agung Muhammad SAW. Maka Nabi Ibrahim itu merenung, saya ingin bisa menjamu umat Muhammad ini gimana caranya. Maka beliau ini mohon kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk menjamu umat Muhammad. Maka Allah berfirman untuk supaya menampakkan kepada kita bagaimana kejadian pada waktu itu. Allah itu kalau bertanya bukan karena tidak tahu, tapi supaya kita tahu. Ibrahim, lah umat Muhammad itu belum lahir kok mau kamu jamu itu gimana? Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril suruh membawa buih dari surga. Buih, tahu buih? Untuk. Maka Allah berfirman pada Nabi Ibrahim, tiup itu buih. Gitu. Nanti buih itu akan bertebaran di seluruh dunia. Mana saja tempat yang dijatuhi buih itu akan menjadi tambang-tambang garam. Tambang apa? Garam. Jadi garam itu ada yang dari laut, ada yang ditambang. Mungkin orang Jawa Timur nggak ngerti ini. Jadi garam dari tambang, dari gunung. Gunung itu kayak gamping itu keduk, di bawahnya itu ada garamnya. Itu garam yang terbaik, bisa untuk obat gitu. Itulah garam yang dikatakan Sayyidina Ali obat macam-macam penyakit itu ya garam gunung itu, bukan garam yang punyanya orang Gresik itu. Itu kotor nggak karuan, itu nggak tahu, itu bisa juga ada penyakitnya malahan itu. Maka garam-garam gunung itu, kalau di Pakistan banyak itu garam gunung itu. Garam gunung. Nah.
Di sana, di sini juga ada. Kamu beli sama Pak Fatoni itu ahli herbal namanya Patoni itu. Itu dia punya garam gunung. Beli dari Malaysia sana. Maka setiap ada orang makan garam itu berarti dia telah makan dari jamuan Nabi Ibrahim. Ya namanya orang barokah itulah. Orang belum lahir pun 1000 tahun yang akan datang, 2000 tahun yang akan datang bisa dijamu sekarang. Nah, ini kalau bukan Nabi Ibrahim nggak ada. Nah, kita ini semoga jadi orang barokah kayak Nabi Ibrahim. Kerja-kerja kita sekarang manfaatnya untuk orang banyak, setelah kita mati masih dimanfaatkan orang banyak. Itu namanya barokah. Itu adalah barokah. Keturunannya barokah, bangunannya barokah, garamnya barokah. Pokoknya serba barokah itu Nabi Ibrahim. Salah satu contohnya begitu juga nabi-nabi yang lain, barokah. Orang itu dipikir itu barokah. Kalau selain para nabi ya para sahabat itu. Para sahabat itu kerja dakwah. Kerja dakwahnya itu kesannya itu, hasilnya itu sampai 1400 tahun sampai sekarang. Nah, ini kan namanya barokah. Setelah para sahabat ya para ulama-ulama, para imam-imam. Al-Imam Asy-Syafi'i itu sudah 1300 tahun yang lalu lebih. Ilmunya dipelajari orang di mana-mana. Al-Imam Abu Hanifah juga begitu juga. Al-Imam Bukhari begitu juga. Itu namanya ilmu barokah. Insyaallah malaikat. Ilmu barokah. Barokah itu sumbernya kalau iman kita ini kuat, amal kita lurus. Maka yakin kepada Allah ini diusahakan betul-betul. Ucapkan dengan lisan, pahami dengan otak, tanamkan dalam hati bahwa yang berkuasa hanya Allah. Yang menentukan hanya Allah. Yang bisa menolong hanya Allah. Ucapkan dengan lisan, pahami dengan otak, tanamkan dalam hati. Manusia tidak kuasa, yang menciptakan manusia yang berkuasa. Raja-raja tidak berkuasa, yang menciptakan raja-raja yang berkuasa. Bukan orang Cina, orang Belanda, orang Jepang yang pandai, yang menciptakan otak mereka itulah yang maha pandai. Maka jangan terkesan dengan makhluk, terkesanlah dengan yang menciptakan makhluk. Itu bagian makna iman itu seperti itu. Kemana saja hatinya? Kepada Allah. Allahus Samad. Allah adalah hajat kita yang sebetulnya. Kita ini bukan hajat sama orang, hajat sama Allah yang menciptakan orang, yang menggerakkan orang untuk baik sama kita. Hajat kita kepada Allah. Hajat kita ini bukan nasi, hajat kita kepada yang menciptakan nasi. Kalau Allah tidak menciptakan nasi, kamu bikin sendiri. Apa bisa kamu? Enggak bisa. Ya. Hajat kita bukan dengan istri, hajat kita kepada Allah yang memegang hatinya istri kita ini. Istri kita mau marah, apa istri kita mau lari ke Hongkong, itu Allah SWT menggerakkan. Maka ketemu istri kita, hati kita kepada Allah. Ketemu anak kita, hati kita kepada Allah. Ke pasar, hati kita kepada Allah. Ke ladang, hati kita kepada Allah. Hajat kita bukan kepada ladang, hajat kita kepada pertolongan Allah yang ada di ladang. Kalau Allah nggak tolong, nggak akan panen.
Kalaupun panen, kalau Allah nggak tolong, nggak barokah. Kalau nggak barokah itu gimana? Ada aja masalahnya itu. Dimakan malah jadi sakit, kasihkan anak-anaknya ngantuan, gitu. Belikan rumah, rumahnya berantem terus, belikan mobil gembos, ini namanya tidak barokah. Maka hatinya jangan kepada sawah, hatinya kepada Allah. Ngaji pun hatinya kepada Allah. Ketika baginda Nabi menerima wahyu dari malaikat Jibril, diperintah oleh Allah doa, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, hai Muhammad, tambahilah aku ilmu. Telinganya mendengar malaikat Jibril, hatinya kepada Allah. Nah, itu namanya itu iman. Di depannya nampan, nasi, sambal, hatinya kepada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Matanya kepada nampan, hatinya kepada Allah. Itu iman. Nanti itu makannya jadi barokah. Habis makan seger, dengar bayan semangat, zikir khusyuk. Anggota badan itu kalau namanya makanan barokah itu maksiat itu berat. Mau lihat yang haram itu rasanya mata langsung nggak enak. Makan yang haram perutnya langsung munek. Ada ulama-ulama yang takwa betul tuh semuanya kan. Kalau makan yang haram itu langsung perutnya puter. Munek-munek. Isinya apa tuh kok munek-munek ini? Keracunan makanan tuh katanya Pak Dokter. Bukan keracunan makanan. Makanannya ini nggak benar, nggak apa itu, ada subhatnya. Makanya perutnya nggak mau nerima, perut barokah. Tapi kalau namanya perut sudah nggak barokah, itu kalau makanannya ada haramnya malah semangat. Makan bakso yang isinya itu macam-macam itu nggak tahu halal haram subhat. Kok suwedep men kok bakso iki? Oh, weteng ora barokah yang ngono kuwi. Insyaallah malah kan. Kalau perut barokah itu ada subhatnya sidik, ini sudah nggak mau. Terasa nggak enak itu pokoknya, nggak enak. Inilah iman. Kemana saja hati kepada Allah. Karena di mana saja itu yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Ucapkan dengan lisan, pahami dengan otak, tanamkan dalam hati bahwa Allah Maha melihat. Allah yang menciptakan penglihatan untuk makhluk-makhluknya pasti Maha melihat. Ucapkan terus-menerus sampai tertanam betul dalam hati, Allah melihat saya, Allah melihat saya. Sehingga kita ini hidup itu bukan seenaknya sendiri, hidup pakai aturan syariat Allah. Insyaallah. Ucapkan dengan lisan, tanamkan dalam hati, pahami dengan otak bahwa Allah Maha mendengar. Allah yang menciptakan pendengaran untuk makhluknya pasti Maha mendengar. Diucapkan lagi-lagi terus berulang-ulang sampai mantep Allah mendengar kita, sehingga kita tidak berbicara seenaknya sendiri. Berbicara itu adab. Baginda Nabi itu kalau berbicara huruf-hurufnya bisa dihitung. Karena beliau ini pelan-pelan, mantep gitu loh bicara. Tidak bicara ngalor ngidul seenaknya sendiri, tidak begitu. Bicaranya orang yang merasa didengar oleh Allah, bicaranya orang yang merasa dilihat oleh Allah, sehingga sangat hati-hati, super hati-hati. Tidak seenaknya sendiri. Kita usaha begitu insyaallah. Ucapkan dengan lisan, pahami dengan otak, tanamkan dalam hati bahwa Allah itu Maha bijaksana.
maha bijaksana. Sehingga kita ini kalau mendapatkan kesusahan-kesusahan tidak mudah mengeluh. Loh, saya ini kok begini? Loh, kenapa Allah bikin begini? Pasti ada hikmahnya. Karena Allah itu maha bijaksana. Melihat temannya itu kok pinter, ngapalkan Quran baru setahun sudah kelar. Saya ini kok nggak apal-apal. Ya Allah, kenapa tuh otak saya ini? Cari hikmahnya saja. Dengan kamu ngapalkan lambat begitu, akhirnya di pondok betah 10 tahun. Pahalanya tambah banyak. Dan kemudian tidak sombong. Kalau orang pinter itu kadang-kadang sombong. Kecil semua, saya pinter. Nanti kalau sombong malah dosa. Jadi kita cari hikmahnya. Apa-apa itu cari hikmahnya. Karena Allah itu yang menciptakan semuanya, yang mengatur semuanya. Allah yang maha bijaksana. Jangan protes. Oh, mesti ada hikmahnya ini. Saya itu kok melarat terus, itu kenapa toh? Orang-orang kaya kok saya nggak dikasih duit sama Allah itu. Itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kalau kamu nggak punya duit ditambah tawadhu. Kalau kamu nggak punya duit masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kamu itu dienakkan kok nggak ngerti itu gimana? Paham betul? Dan itu kalau nanti Allah sudah buka setiap kejadian itu paham. Oh, ini hikmahnya begini. Oh, ini hikmahnya begini. Akhirnya syukur aja. Jadikan kaya syukur, jadikan miskin syukur, jadikan sakit syukur, jadikan sehat syukur. Karena dia melihat Allah itu maha bijaksana, pasti ini ada hikmahnya. InsyaAllah. Di iman itu harus merubah sikap seperti itu. Kalau masih mengeluh aja, aduh kesel aku, aduh loro aku, aduh. Pokoknya kapan sih udah, kuwi jenenge urung imane urung watek bener. Kok kan sambat gitu. Orang itu kalau suka sambat itu tandanya akan bernasib tidak baik. Begitu kata para ulama. Kalau orang itu syukur aja gitu, itu tandanya akan bernasib baik. Allah itu kalau mengambil itu berarti mau memberi, kata para ulama. Kamu renungi. Karena Allah itu kalau mengambil bukan karena Allah itu hajat. Allah itu maha kaya, nggak perlu dengan harta kamu, tidak perlu dengan tenaga kamu, tidak perlu dengan apa-apa kamu. Kalau Allah itu ngambil, ini tandanya Allah akan memberi. Insyaallah mulai kan? Baginda Nabi di Mekah usaha susah, dakwah susah. Maka Nabi bukan terus sumpek, tidak. Ini tandanya pertolongan Allah sudah dekat. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Ketika para rasul itu sudah judak, terus pertolongan Allah datang. Di Mekah susah-susah, tahu-tahu tala'al badru alaina. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Insyaallah. Kemarin itu ada jamaah santri kemarin 3 bulan yang lalu itu masuk dalam satu kampung, di mana saya lupa kampungnya itu. Orang kampung itu marah semua, diusir. Sampai itu kompor-kompornya itu dituendangi sama orang kampung itu. Padahal tuh anak-anak kecil-kecil kayak nggak kasihan orang kampung itu ya. Tapi ini jamaah diam aja. Terus berjalan aja sampai ke gunung. Di gunung situ ternyata ada satu kiai punya masjid, disambut baik sama kiai itu, kasih makan. Sudah di sini aja, seminggu saya kasih makan nanti. Nah, maka seminggu di situ kasih makan enak terus sama kiai itu. Terus turun lewat kampung yang ngusir tadi.
Orang-orang kampung itu sudah pada nyambut di situ. Maka ini santri ini sudah deg-degan. Wah, ini kita mau diusir lagi. Masa nggak boleh lewat saja gitu. Tapi ternyata tidak. Ini kan jamaah kemarin yang kesini tuh. Iya. Silakan. Loh, kemarin itu katanya nggak boleh di sini. Nggak, sekarang boleh. Itu orang nggak ngerti yang kemarin tuh. Ayo masuk. Yang namanya beras datang, ayam datang, dan sudah matang. Sudah matang. Jadi orang itu kalau mendapatkan musibah, dalam hati tanam, mesti ada hikmahnya. Karena yang bikin musibah ini Allah. Mesti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Yaitu nanti kalau kita ini dibuka hatinya oleh Allah, tahu hikmahnya. Tapi kalau belum tahu, pokoknya tanamkan dalam hati, pasti ada hikmahnya. Mesti ada hikmahnya. Apa? Wis nggak tahu, pokoknya mesti ada hikmahnya. Allah tuh Maha bijaksana kok. Lagi ketulo-tulo terus kok piye? Yes to, yes. Aja muni ae. Allah tuh Maha bijaksana, mesti ada hikmahnya. Cuman kamu belum paham aja. Ada orang itu di Mekah. Orangnya itu jagoan ngomong. Namanya Suhail bin Amr. Namanya siapa? Suhail bin Amr. Lalu ketika perang Badar, Suhail bin Amr ini ditawan sama orang Islam. Kemudian baginda Nabi melepaskan Suhail bin Amr. Sudah ini, Suhail ini orang baik kok sebetulnya. Biar dia pulang aja. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau memang Suhail ini dilepaskan, ya terserah itu keputusan engkau ya Rasulullah. Tapi saya usul kalau boleh. Usul apa? Itu giginya Suhail itu dicopot dulu. Supaya enggak ngomong aja jelek-jelekan Islam itu. Maka Nabi mengatakan, jangan. Ya, dilepaskan aja. Dilepaskan di Mekah juga masih gitu. Ngomel aja namanya Suhail itu. Di sini ada yang namanya Suhail? Enggak ada. Ngomel aja. Tapi semulaikan akhirnya Suhail itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, semulaikan ketika Rasulullah wafat, banyak orang-orang pada bingung. Maka orang Mekah itu dikumpulkan oleh Suhail. Beliau khutbah di Mekah. Khutbahnya itu luar biasa. Sehingga orang Mekah ini tidak ada yang murtad, tidak yang goyang satupun. Hei orang-orang Mekah, di antara khutbahnya itu, kamu ini masuk Islam terakhir. Masa mau keluar dari Islam yang pertama? Tekone keri arep mulih dhisik iki. Begitu ketika Suhail bin Amr mengatakan begitu, semua orang Mekah itu langsung tenang, tentram, semua berpegang pada Islam semua. Maka ketika habis khutbah itu, Sayyidina Umar dapat laporan, itu orang Mekah tenang semua gara-gara khutbahnya Suhail. Maka itu setelah sekian lama, bertahun-tahun itu, dari Badar ke wafatnya Nabi itu panjang itu ceritanya. Maka Sayyidina Umar teringat, Masya Allah, dulu saya usul kepada Nabi agar Suhail ini dicungkil giginya. Ternyata ada hikmahnya Suhail punya gigi ini. Kalau dia dulu giginya saya cepot, dia nggak bisa khutbah. Dulu menyakitkan hati saya betul. Lah kok ternyata sekarang malah nyenengkan saya. Jadi kalau kamu disakiti orang, jangan kita buruk sangka, orang ini kurang ajar. Jangan. Kadang-kadang nanti yang paling menyenangkan ya orang ini. Insya Allah malah kan. Kayak Abu Sufyan itu nyakiti Nabi terus. Tahu-tahu malah anaknya Abu Sufyan, Ummu Habibah, jadi istrinya Nabi. Yang tadinya musuh jadi mertua lama-lama. Jadi kalau orang itu dimusuhi orang, itu tandanya mau jadi mertua, gitu aja.
Jangan marah. Insyaallah kan? Tapi tidak selalu begitu. Pokoknya orang yang menyakitkan kita, tapi kita ikhlas karena Allah, itu nanti satu saat dia akan menggembirakan kita. Orang Quraisy ini mayoritas asalnya semua menyakitkan Nabi, tapi akhirnya juga orang Quraisy juga yang paling membahagiakan Nabi, yang menyebarkan agama seluruh alam, kebanyakan orang Quraisy. Nah, maka dalam dakwah ini kita ini husnudzon. Itu beberapa bulan yang lalu saya ngirim jamaah ke Irian. Beberapa santri Temboro ini dari Irian itu nakal-nakal. Saking nakalnya itu saya nggak kuat. Akhirnya saya kasih bayan wafsi, kamu pulang aja lah. Mungkin tidak cocok kamu di Temboro, sudah ke Irian saja. Pulang ke sana. Loh, santri yang nakal tadi itu loh, di sana jadi imam masjid mereka. Nah, dan menggerakkan dakwah di sana. Nusroh jamaah santri yang ke sana. Sehingga santri itu agak malu juga, karena dulunya itu ini kurang ajar di pondok itu. Lah kok di sana malah nyenangkan orang. No. Kita ini jangan buruk sangka sama orang, nggak ngerti kita ini rahasia Allah tuh. Pokoknya kita ini belajar husnudzon aja dalam perjuangan dakwah ini. Kalau kita suudzon, kita nggak bisa dakwah, marah aja nanti akhirnya. Lah supaya husnudzon tanamkan dalam hati, semua itu yang menggerakkan Allah, yang menciptakan Allah, Allah bijaksana, pasti ada hikmahnya. Insyaallah kan. Kemudian mulaikan untuk meningkatkan iman ini, kita harus senantiasa mengamalkan sunnah Nabi. Tambah sunnah kita banyak amalkan, tambah nanti iman kita meningkat. Wa in tuti'u tahdadu. Kalau ikut Nabi dapat hidayah. Maka sunnah-sunnah Nabi itu sampai yang sekecil-kecilnya kita jaga. Al-Imam Ahmad Al-Faruqi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini ulama tahun 1000 Hijrah yang mengislamkan raja-raja Tatar di India. Akbar Khan, Jalaluddin Akbar itu asalnya orang Islam, jadi murtad, jadi ngerusak Islam. Akhirnya didekati sama beliau ini, terus anak-anak cucunya jadi orang-orang Islam baik, bahkan jadi ulama-ulama. Ini Imam Ahmad Al-Faruqi ini bercerita, saya itu pernah masuk WC, lupa kaki kanan dulu. Langsung hari itu tuh hati saya zikir tuh susah gitu. Berat, zikir tuh jadi berat. Maka kita ini sunnah yang sekecil-kecil kita jaga betul. Apalagi sunnah yang terbesar. Sunnah yang terbesar itu apa? Iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Setelah itu sunnah yang terbesar itu apa? Sholat berjamaah. Jangan sampai kita keluar ketinggalan takbiratul ula. Insyaallah kan? Kalau waktu keluar kita tinggal di masjid, ketinggalan takbiratul ula, lah kita ini mau sholat yang benar di mana? Di masjid memang kerjanya mau sholat kok ketinggalan. Senaudzubillah. Nah. Insyaallah kan? Sunnah-sunnah yang kecil, makan cara sunnah, minum cara sunnah, tidur cara sunnah. Ini semua akan menambah nur dalam hati kita sehingga iman kita ini akan naik. Jangan berharap, kata Syekh Ahmad Faruqi, untuk hati kamu bisa bersih kalau amal sunnah kamu sepelekan. Nah, sunnah ini penting kan betul. Insyaallah kan? Masuk masjid kaki kanan itu penting kan. Dan masjid ini Baitullah kan. Kalau kita pahami masjid ini bangunan orang biasa, bangunannya orang Temboro ya biasa. Tapi kalau kita pahami masjid ini Baitullah, kalau saya adab betul, nanti pasti saya dapat penghargaan dari Allah. Maka nanti masuk masjid itu tuh tahu-tahu hatinya sudah berubah. Kita jaga adab insyaallah ya. Adab lagi ini babnya ini. Adab sunnah.
Kemudian malaikat Allah Ta'ala untuk meningkatkan iman kita ini harus kita kuatkan taklim kita. Baik fadhail maupun masail. Waktu keluar ini yang kita utamakan fadhail. Di pondok kita sudah masail 1 tahun, nah kita keluar 40 hari ini fadhail kita kuatkan. Insyaallah malaikat ilmu itu akan mendatangkan tambahan iman juga. Taklim itu nambahi iman juga. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala masuk Islamnya pertama gara-gara baca 1 ayat. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, langsung berubah. Nah, asalnya kafir tahu-tahu jadi mukmin, jadi wali. Gara-gara baca 1 ayat tok. Beberapa ayat dari surat Toha. Nah, kita ini berpikir kalau kita ini taklim, ya Allah, jadikan taklim saya ini seperti taklimnya Sayyidina Umar, habis taklim berubah. Insyaallah kan? Jangan taklim itu pikiran kita, taklim 2,5 jam, taklim 4 jam. Ini lama sekali, nanti punggung saya kuat apa enggak? Nanti taklim kita enggak bermutu begitu. Taklim pikirannya, ya Allah, jadikan taklim saya ini seperti taklimnya Sayyidina Umar, rubah pikiran kita, hati kita, amalan kita jadi lebih baik, insyaallah. Dan di antara cara untuk meningkatkan iman adalah zikir. Zikir ini penting, kan? Wala dzikrullahi akbar. Zikir ini amalan terbesar. Karena zikir itu menghadap pada Allah. Ini bukan kecil-kecilan nih zikir ini, perkara besar betul. Kalau orang sudah menghadap kepada Allah sungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan macam-macam. Allah itu punya segala-galanya. Allah itu punya segala-galanya. Kalau orang hatinya sudah menghadap kepada Allah, nanti segala-gala kebaikan akan datang. Maka zikir kita kuatkan. Dimulai zikir pagi petang, habis sholat, zikir-zikir sunnah, sampai zikir masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, masuk kampung, keluar kampung. Ini dipentingkan betul, insyaallah malaikat. Itu ada khasiatnya yang luar biasa itu. Kemarin ada jamaah keluar di Ternate sana. Itu ada satu rumah, itu didatangi siapa saja mesti orangnya marah. Terutama pokoknya kalau didatangi orang tabligh, ngamuk itu orang rumah itu. Akhirnya santri-santri ini disuruh ke situ oleh orang dakwah di sana di Ternate itu. Maka santri ini bingung, wah ini gimana nanti kalau kita dimarahi lagi. Terus dia mikir apa ya doanya. Terus dia kok ada ingat, saya dulu kok pernah baca doa masuk rumah itu, Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Nggak tahu itu orang tuh kalau mau dikasih oleh Allah tuh jelalah. Kok jelalah ya, Pak? Ya, dengan pertolongan Allah itu dia itu teringat tuh doanya itu. Maka dia doa panjang. Allahumma inni as'aluka khairal maulid, khairal makhraj, khairal maulid, khairal makhraj. Allahumma inni as'aluka khairal maulid, khairal makhraj. Sampai lama terus dia datang khususi. Assalamualaikum. Kok dia ini waalaikumsalam, senyum. Oh, ini biasanya nggak pernah senyum orang ini. Ya. Langsung keluar dia ngambilkan air kelapa untuk santri ini, kasih air kelapa, dikasih kue. Ya. Orang-orang kampung itu heran, kamu apakan itu orang kok mau nyambut kamu? Doa sunnah. Ya. Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj. Dilatih itu. Ucapannya di lisan, hatinya kepada Allah. Jangan doa, pokoknya ngapalkan doa. Bagaimana ngerasakan doa dalam hati itu. Itu waktu Karguzari jamaah bergerak di Nizamuddin, Mihaji Mihrab itu orang zaman Syekh Ilyas. Itu tanya kepada jamaah, apa yang kamu buat kalau masuk kampung? Langsung jamaah itu serentak, doa Mihaji baru.
Apa yang kamu kerjakan waktu masuk kampung? Apa? Semua jamaah jawabnya sama, doa. Lah apalagi doa toh? Nah, keliru. Karena ngaji mihrab itu maunya itu biar jamaah ini mikir gitu. Kok keliru? Iya, keliru kamu itu. Nah, yang benar bagaimana? Hati berharap kepada Allah, kemudian doa. Katanya ini benar katanya. Itu hati kamu itu biasanya belum kepada Allah enggak. Dia masuk kampung. Allahumma irzuqna jannah habibna ya. Hatinya itu ngalor ngidul, mulutnya aja yang bunyi. Itu burung beo. Burung beo. Hatinya kepada Allah, kemudian doa. Kata Haji Mihrab itu. Kita belajar begitu insyaallah ya. Ini nanti perkara yang kecil seperti ini kalau kamu perhatikan nanti dapat pengalaman kamu. Ini ada satu teman saya itu ada pengalaman. Masuk dalam satu tempat, tahu-tahu di situ ada jinnya. Ada jin. Dia itu digebuki sama jin itu. Ada jin di situ tuh. Kamu nggak ngerti, nanti kalau kamu ketemu jin bagaimana? Bayan ngantuk nggak akan ngerti. Nah. Ini jinnya itu dikasih doa macam-macam itu nggak mempan-mempan. Akhirnya dia itu ingat, saya dulu dengar bayan. Kalau orang mengucapkan salam, setan-setan pada lari. Langsung dia itu ketika bergulat dengan jin itu berteriak Assalamualaikum. Tahu-tahu lari semua itu jinnya itu. Orang itu ada di sini sekarang malah. Hati-hati loh kamu ya. Ini salam ini kalau kamu yakini betul bisa ngusir demit, ya akan lari demit itu. Lah orang-orang yang nakal-nakal itu banyak demitnya. Maka Assalamualaikum dari hati betul. Assalamualaikum, Rasulullah mengatakan salam ngusir demit. Assalamualaikum. Nanti kan demitnya berkurang, langsung wajahnya itu agak terang, bukan burek kayak kena oli tap-tapan gitu. Insyaallah. Assalamualaikum. Jadi satu sunnah itu kalau dikerjakan itu sungguh-sungguh nanti ada barokahnya macam-macam. Terus untuk meningkatkan iman nih kita harus punya akhlak yang baik. Orang Islam itu harus kita hargai. Pokoknya orang Islam itu orang yang dicintai oleh Allah. Tanamkan dalam hati begitu. Apalagi orang-orang soleh, apalagi para ulama-ulama. Jangan ada sedikit pun rasa orang jahat, enggak, orang baik. Kita menghormati orang Islam karena apa? Karena Allah. Karena Allah. Dalam satu hadis dikatakan Nabi bersabda, "Hai Ka'bah, kamu itu begitu mulia di sisi Allah. Tapi seorang yang beriman lebih mulia dari kamu." Maka kita ini menghormati orang Islam itu harus. Kalau kita enggak menghormati orang Islam, maka nanti Allah enggak suka sama kita, maka kan kita ini imannya merosot. Insyaallah. Tapi kita menghormati bukan karena dia wibawa, bukan karena dia pendekar, bukan karena dia kaya, bukan karena Allah, karena dia ini orang Islam. Insyaallah. Kemudian cara untuk meningkatkan iman kita dengan dakwah. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhih. Allah akan menolong hambanya kalau hamba itu menolong saudaranya. Kalau kita ini mikir bagaimana orang jadi baik, kita sendiri akan jadi baik. Dibaiki oleh Allah. Insyaallah. Kalau kita ini mikir bagaimana orang imannya meningkat, kita sendiri dimudahkan oleh Allah. Imannya meningkat. Maka dulu ayah saya itu ngajar saya itu aneh. Nanti ngaji jurumiyah pagi, sore suruh ngajar. Loh, ngaji baru pagi tadi kok sore suruh ngajar toh Pak? Saya itu bilang, wis toh.
Kowe engko nek mulang ora ndak pinter. Kowe iki ngrungokne tok goblok kowe engko. Jadi kalau orang itu pengen orang paham, dia sendiri dimudahkan oleh Allah untuk paham. Kalau orang itu ingin orang itu jadi baik, Allah mudahkan dia jadi baik. Maka orang itu jangan sampai ada hasad, iri. Kalau ada orang baik itu kamu itu malah mendukung kebaikannya, jangan malah menjelekkan dia. Nanti nggak ketularan kebaikannya. Insyaallah malaikat. Bahkan kalau ada orang jelek, kita usaha bagaimana dia baik, maka kita sendiri akan dibaiki oleh Allah. Insyaallah. Inilah maksud usaha ini, keluar usaha masjid. Maksudnya supaya ini tambah hari iman kita meningkat. Kalau iman kita meningkat, amal kita meningkat, barokah di dunia meningkat, derajat di akhirat meningkat, kita akan jadi orang mulia dunia akhirat. Insyaallah malaikat. Lihat para nabi, lihat para rasul, lihat para sahabat, lihat para wali-wali Allah. Itu punya apa sih? Punya apa? Enggak punya apa. Tapi ketika mereka punya hubungan yang benar kepada Allah, jadi orang mulia. Nah kita mau belajar begitu. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi satu hari duduk di sana, di Bukhara sana. Waktu itu Raja Bukhara membuat karnaval. Apa? Karnaval itu apa tuh? Pokoknya putar kota itu loh, putar kota. Rajanya dengan menteri-menterinya, jenderal-jenderalnya putar kota. Karena raja mengadakan putar kota, itu santrinya Syekh Bahauddin pada pergi ke kota nonton semua. Akhirnya Syekh Bahauddin itu di masjidnya sendiri aja. Akhirnya beliau itu keluar kota, berjalan, naik ke atas gunung. Beliau zikir, subhanallah, subhanallah. Tengah-tengah zikir tiba-tiba hatinya terasa. Kalau raja mulia dengan tentaranya, dengan senjatanya, dengan kerajaannya. Tapi kalau orang iman mulia dengan Tuhannya. Kata beliau dalam hati. Ketika Syekh Naqsyabandi itu rasanya hati begitu itu, tiba-tiba raja itu seperti kena setrum. Sehingga rute karnaval itu berubah. Yang tadinya ke timur atau ke barat, keluar kota, naik ke gunung tempatnya Syekh Bahauddin itu. Syekh Bahauddin masih zikir di situ. Raja sampai situ dengan menterinya semua. Raja turun dari kudanya. Langsung assalamualaikum, mencium kakinya Syekh Bahauddin. Hei, ngapain kamu kesini? Kata Syekh Bahauddin. Pokoknya saya ikut Tuan, katanya. Jangan. Sana pulang. Nah. Itu wali-wali dulu itu begitu, ingin mulia dengan hubungannya kepada Allah aja, bukan dengan hartanya, bukan dengan tentaranya, bukan dengan gelarnya, bukan dengan ijazahnya, bukan dengan bajunya, bukan dengan omelannya, tapi dengan hubungannya kepada Allah itu. Maka semalekan yang besok mau keluar 4 bulan, 40 hari yang sudah terbentuk jamaah ke utara. Yang belum terbentuk jamaah ke selatan. Taqabbalallah. Monggo. Yang sudah terbentuk jamaah ke utara, kumpul jamaahnya masing-masing. Yang belum terbentuk jamaah ke selatan biar ditafakut oleh tashkil. Monggo. Silakan. Bismillah. Yang belum dapat jamaah ke selatan semua. Nah. Yang sudah terbentuk jamaah ke utara semua. Ngalor. Monggo. Sebenang sedaya.